Nanti dicek aja. Salah satu, misalnya ambil satu contoh gitu ya, kalian kok pakai kalkulator itu, bagaimana nilainya, nggak tahu, bisa nggak di capture gitu kan di HP, kalau sudah dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangannya, di screen capture, taruh aja di laporannya. Gitu. Tapi nggak semua, satu aja. Pertanda bahwa kalian sudah bisa gitu pakai si kalkulator untuk mengkonversi bilangan. Ya, kira-kira begitu untuk hari ini. Ada pertanyaan kah? Atau cukup? Saya Bisa izin bertanya, Bu. silahkan. Tunggu sebentar. Oh, jangan dimatiin dulu ya, berarti kan ada yang tanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Raihan. Ya, perkenalkan nama saya Rehan dengan NIM 041968. Saya ingin bertanya, Bu, kalau untuk bilangan oktal dan bilangan heksadesimal, apakah penyebutannya masih memakai peraturan puluhan, ribuan seperti itu, Bu? Tidak. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Raihan. Sebelumnya saya ini jawab dulu yang tadi tanya ya. Kira-kira kapan pengumpulannya? Maunya kapan? Sehari, 2 hari, seminggu, sejam? Wow, amazing. Harusnya langsung dikerjain sih, jadi nggak numpuk kan ya. Tapi saya kasih waktu seminggu kok, tenang saja. Saya masih banyak yang harus dikoreksi, jadi santai saja kalian juga, tapi dikerjain ya. Itu jawabannya. Alhamdulillah, baik. Baik, sekarang menjawab pertanyaan Raihan. Gimana tuh tadi? Kira-kira kalau pakai oktal, heksadesimal masih pakai puluhan satuan saya rasa tidak ya jawabannya. Karena kan satuan puluhan ribuan itu hanya berlaku untuk yang desimal. Karena tadi berapa radiksnya? 10, ya kan? Jadi kita bisa sebut satuan puluhan gitu. Tapi kalau 2 pangkat 0 misalnya biner, gimana dong? Bisa satuan tapi yang satunya adalah empatan, delapanan, ya enggak? 16-an gitu kan. Jadi susah gitu. Jadi gampangnya, tapi nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan itu hanya membantu kita gitu. Karena kita dari SD kan udah ngapalin tuh ya, mana ratusan, ribuan gitu. Nah ini analogi yang bisa kita pakai. Itu sama, tapi tidak perlu disebut ratusan puluhan seperti itu. Cukup kalian mungkin dalam mengerjakan. Saya aja dari tadi itu tetap harus bergantung pada reference 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 gitu ya. Karena biar nggak salah gitu. Nah, tempatkan saja ketika kalian membuat bilangan biner, digitnya ada berapa, atasnya tulis aja. Bantuannya tadi, radix dengan pangkat 0, radix dengan pangkat 1, radix pangkat 2, radix pangkat 3. Seperti itu. Itu saja, semoga menjawab ya. Terima kasih, Bu. Oke, lainnya? Saya Bu izin bertanya. Oke, satu-satu. Siapa dulu nih? Perkenalkan nama saya Fajar Hidayat 041923 mengenai konversi bilangan desimal ke heksadesimal, Bu. Nah, ini kan 179 dibagi 16 11 sisa 3 untuk yang list signifikan bitnya, dan 11 dibagi 6 sama dengan 0 sisa 11. Nah, hasilnya ini kan Bu 179 radik 10. Hasilnya B3 radik 16. Nah, itu kenapa tidak 11, Bu? Kenapa tidak 11? Oh, kenapa tidak 11? Jawabannya adalah, tunggu ya, sebentar. Please wait a moment. Nah, di sini, oh ya, saya lihatkan dulu layar saya. Ternyata kalau daring ini ribetnya kalau jelasin begini ya. Ganti-ganti screen ini kayak operator nih. Semangat kalian ya. Udah bisa kelihatan ya? Nah, di sini kan tadi sisanya adalah
11 gitu kan. Tapi kok nggak, oh sudah kelihatan? Belum kah? Sudah ya? Sudah ya? Ini nggak ada yang ngomong. Saya ini tidak tahu ini. Sudah, Bu. Oh Sudah, ya. Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Terima kasih jawabannya. Nah, sisanya adalah benar 11. Dan nah, tapi karena dia heksadesimal, ya kan? Di mana angka di atas 9 itu harus bernilai huruf A, B, C, D, E, F gitu. Nah, di sini A itu berapa? Nah, itu 10. Ya kan? B berapa? 11. C berapa? 12. Terus, udah gitu terus. Makanya kenapa walaupun itu 11, tapi karena ini heksadesimal, ya, makanya di sini adalah nilainya B. Begitulah jawabannya. Jadi tergantung ini apa. Dan kita kan harus melihat nilai himpunan yang ada pada sistem bilangan tertentu. Kalau di heksadesimal, dia nggak kenal angka 11. Yang dia kenal adalah B sebagai pengganti nilai 11. Bagaimana dengan desimal? Dia cuma kenal angka 0 sampai 9, tapi radiusnya 10 gitu. Terus kalau yang oktal hanya ada angka 0 sampai 7, nggak kenal angka 8. Makanya nanti kalau yang oktal dia per 7 aja kan. Kalau ada 8 berarti dia harus dibuat bit lainnya gitu, kelompok 3 bit lainnya kan, yang nilainya 1, agar nanti ketika dijumlah nilainya adalah 7 tambah 1. Apakah menjawab, Fajar? Baik, Bu. Sudah menjawab dengan jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Siap, Irham? Nama Irham NIM 04191036. Kan tadi di slide Ibu itu ada yang kayak dari yang 1101 ubah ke desimal. Nah, yang 1 itu kan 2 pangkat 0, Bu. Yang 0 itu kan 2 pangkat 1. Apakah yang 0 itu nggak dimasukkan dalam pertambahan, Bu? Misalnya kan yang 2 pangkat 1 kan 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 0, yang 0 2 pangkat 1, yang 1 2 pangkat 3. Nah, itu kan dijumlahkan semua, Bu ya. Yang 0 nggak dimasukkan, Bu ya? Yang 0. Yang 0 di paling depan kah? Yang di MSB kah? Yang di tengah, Bu. Yang perubahan apa ini? Bu ya, saya buka. Ya, coba di-share screen aja nih. Saya nggak bisa ini cenayang begini modelnya nih. Coba kamu yang share screen. Saya sudah nggak present kan ini? Saya screen pakai HP aja nggak apa-apa ya. Belum kelihatan. Saya nggak lagi present kok. Nah, ini baru kelihatan. Yang mana, Bu? Ini. Oh, yang 2 pangkat 0 itu. Yang paling atas, Bu. Ya, kenapa nggak ditulis gitu kan ya? Ya. Paham. Ya, harusnya ditulis. Mempermudahnya adalah harusnya ditulis gitu kan ya. Tapi kan nilainya 0. 0 dikali itu kan sama dengan 0 gitu loh. Apapun ada pun dia ditulis, tapi karena nilainya 0, ya 0 gitu kan. Jadi kayak kalau kita awam, tulis aja semua dulu, baru diganti 1 apa 0 apa 1 gitu kan, gampang. Tapi kalau kita udah pro, nggak perlu ditulis. Tapi sudah tahu urutannya, nggak boleh keselek gitu, nggak boleh keselit. Begitulah jawabannya kira-kira. Harusnya ditulis, nggak apa-apa. Terus itu kan, Bu, ke desimal, berarti kalau di belakang itu dikasih angka 10 gitu, Bu ya? Ya, betul. Label, ada label. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Tampaknya sebenarnya ini gampang kan ya. Tapi kita matanya ini harus jeli gitu. Karena kadang saya aja juga sering agak keselepet gitu, salah gitu. Karena 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 karena ngelihat 1, 1, 0, 1 berlagak pro gitu kan ya. Padahal dia geser 1 gitu. Nilai 0, 1-nya itu. Nah, jadi yang saya harapkan kalian cermat melihat digit dan tulisnya agak misah-misah aja gitu kan ya, untuk menghindari
mata yang tidak cermat itu. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bisa kita wrap ya pertemuan kita hari ini. Silahkan dikerjakan saja. Ini kalau masih ada waktu, mau dengan gesitnya bisa langsung dikerjakan. Nanti saya buka buat ngupload di sistem, ya. Dan pastikan yang dikerjakan bisa benar. Gitu. Ada yang mau tanya kah? Kok ada mic bunyi kresek-kresek? Enggak? Sudah ya? Hah? Permisi Bu. Oh iya, Fahrul Rozi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farul Roji, NIM 04191022. Ini mau menyampaikan Bu, si Ilham Hasbi ada bertanya di kolom komentar, mungkin Ibu belum baca. Oh iya benar. Kenapa dia nggak pakai mic? Nah itu kurang tahu saya Bu. Baik. Baik, ini saudara Muhammad Ilham Hasbi Hamzah. Ini izin bertanyanya tentang untuk mengkonversi biner ke teks ataupun sebaliknya itu sistemnya seperti apa? Ini teks yang mana ya? Teks ABCD kah? Ya, mungkin itu ya, maksudnya teks ABCD. Nah, jadi tadi itu sistem bilangan. Kalau ini kan kita cuma taunya yang heksadesimal ABCD EF ya. Nggak yang sampai Z gitu. Sebenarnya tentu ada, pasti ada alamat byte di komputer kita bahwa bit berapa itu merepresentasikan huruf T, bit berapa merepresentasikan tanda tanya seperti itu ada. Tapi mungkin nanti saya lampirkan di pertemuan selanjutnya karena saya juga lupa gitu ya, lupa mencantumkan juga di sini. Tapi sebenarnya ada bisa. Ya mirip aja sebenarnya. Kayak, nah komputer tadi kan clue-nya adalah dia menggunakan byte ya. Nah sehingga pastinya ketika kita, ini kan ada keypad sebagai input. Ketika kita menekan T, dia itu akan merujuk kepada suatu nilai byte tertentu yang akhirnya komputer bisa menangkap bahwa oh yang ditekan oleh orang ini adalah tombol T dan saya harus mengeluarkan output T. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab ya. Ilham, panggilannya Ilham apa Hasbi apa Hamzah nih? Karena Muhammadnya banyak. Ilham ya? Ini nggak ada yang menjawab nih, nggak ada yang berteman dengan Ilham nggak ini? Oh baik. Ilham Bu. Iya Bu, Ilham. Benar Bu, Ilham Bu. Ilham Bu. Ya udah, laptopnya bermasalah ternyata. Oke, semoga cepat baik ya itu mic-nya. Ya sudah. Ada lagi kah pertanyaan? Alvito sama Wahyu. Wahyu, Alvito dulu deh. Kenapa nama saya Alvito Gracia dengan 15 yang pas di bagian data Bu, itu kan ada kayak kumpulan yang umum seperti bit, nibble, byte, sama word. Itu cuma itu aja atau kayak gigabyte sama kilobyte itu masuk atau enggak Bu? Atau hanya ini aja kumpulan umumnya hanya 4 itu aja? Enggak punya 4 itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Awalnya tadi 4 aja, cuma sampai word. Tapi sebenarnya di dunia umum itu komputer udah kenalnya udah sampai yang gigabyte, yottabyte yang itu tadi gitu. Jadi tapi untuk yang kita pelajari itu yang perlu pemahamannya cuma sampai yang 4 ini aja karena kan selanjutnya itu adalah kelipatannya saja gitu loh. Begitu kira-kiranya. Oke? Jawab nggak, Alvito? Udah jawab Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Wahyu Abdillah, tadi kayak mau tanya ya? Ya Bu, perkenalkan nama saya Wahyu Abdillah, NIM 04191084. Izin bertanya Bu, tadi kan di situ kan ada ini Bu ya, word Bu, yang dimana word itu adalah sebuah kumpulan bit yang besar Bu ya. Untuk word itu. 16 bit. Saya ingin bertanya Bu, apakah yang di laptop atau komputer itu kan ada 60 bit dan 32 bit, itu termasuk ke dalam Word nggak Bu? Kalau termasuk ke dalam Word, tidak. Dia menggunakan bitnya yang byte gitu. Yang byte sama bit doang gitu. Jadi disitulah pemrosesannya, bukan yang Word. Ya.
Itu saja bisa saya jawab. Tapi sebenarnya ya itu tadi, ada kondisi mungkin kita perlunya yang Word, ada kondisi suatu mesin itu kenalnya bahasa yang pakai pemrosesannya kilobyte, seperti itulah. Intinya ini kan cara representasi data. Goalnya apa? Mungkin untuk membuat memorinya itu lebih kecil gitu kan ya. Atau untuk bisa mentransfer data dalam jumlah besar tapi dalam waktu yang singkat. Nah, apa kira-kira data yang harus kita pakai? Pakai paketan nibble, paketan Word, kilobyte, atau bit doang cukup gitu. Caranya gitulah implementasi dari representasi data digital. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira. Izin bertanya, Bu. Siap. Raihan ya? Ya, perkenalkan, nama saya Rena Jujaksana dengan NIM 04191068. Saya ingin bertanya, Bu, yang berhubungan dengan pertanyaan saya sebelumnya tadi. Kalau semisal bilangan heksadesimal itu tertulisnya 13A, apakah itu boleh disebutkan dengan 13A atau tetap 13A, dan juga untuk bilangan oktal semisal tertulis 67 radix 8, apakah boleh disebut dengan 67 radix 8 atau tetap 67 radix 8? Itu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Kalau saya prefer menyebutnya 13A. Karena kan kata-kata puluhan satuan itu hanya ada melekat pada yang desimal kan ya. Kalau di sini kan pasti berbeda kan. Sudah yang 8-an, 16-an itu. 2-an, 4-an, satuan gitu. Jadi lebih baik menyebutnya dengan per digit. 13A. 67 aja gitu. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik. Saya senang ternyata teman-teman semua antusias dan mengamati dengan cermat setiap konversi bilangannya. Nah, karena ini juga gempil gitu ya, kalian harus coba sendiri di rumah. Karena kalau saya aja yang ngomong, saya yang pintar, kalian nggak pintar nanti. Nah, silahkan dicoba. Dan dicoba juga kalkulatornya. Semoga bermanfaat untuk kuliah kita pada hari ini. Oke, terus dijaga semangatnya ya, walaupun daring. Tugas-tugas jangan telat. Dan semuanya nanti ini skill komputasi kalian tuh, waduh meningkat lah. Bikin laporan, gampang. Tinggal cekek, jadi gitu ya. Karena apa-apa jadinya harus jarang tulis tangan kan ya. Seperti itu. Ya sudah. Kalau Baik, Bu. Baik, mantap Rizky Wahyudi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu semua ya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya lihat dulu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Nggak ada pertanyaan terakhir kan? Untuk screen recordnya. Ibunya hilang. Screen recordnya ini, Ibunya di snap. Sayang sekali.